Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita melanjutkan materinya ya. Kita melanjutkan materinya karena tanggal 8 kalian sudah PTS. Oke. Hari ini insya Allah nggak ada apa namanya LKPD-nya insya Allah besok. Untuk pekan ini kalian fokus apa namanya materi ya, tetapi jangan dilupakan untuk murojaah, banyak yang tidak lapor ke murojaahnya. Ya. Setiap habis maghrib silakan murojaah kemudian dilaporkan. Oke, materi hari ini agak panjang ya, kalian harus fokus. Nah, boleh dicatat. Oke, materi hari ini tentang hukum ro ya. Nah, hukum ro ini sangat panjang materinya, tetapi dari segi prakteknya, ini mudah. Yang di itu bentar dulu, saya share dulu materinya. Karena jingganya nggak bisa. Bentar dulu ya. Juga nggak bisa lihat ya. Bentar dulu saya kirim itunya. Jingga kamu jangan tidur Jingga ya. Oke, materinya nanti saya share ke grup. Nanti silakan di-download. Ini kalau nggak saya jelasin nanti nggak bisa. Sehingga silakan di-download dulu materinya ya. Kemudian didengarkan apa yang saya jelaskan. Oke, kita mulai ya. Hingga udah di-download. Oke, materi tentang hukum ro ya. Nah, sekali lagi hukum ro ini untuk secara materi itu panjang sekali. Tetapi untuk prakteknya ini insya Allah mudah. Untuk prakteknya. Oke. Hukum ro itu dilanjut slide selanjutnya ya. Hukum ro itu dibagi menjadi dua. Oke. Ro yang pertama adalah tafhim. Kemudian ro yang kedua adalah tarki. Saya ulangi lagi. Ro itu dibagi menjadi dua. Tafhim dan tarki. Ya, paham di sini? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang paham, Bu. Perbedaan hukum ro. Paham. Ya. Ro tafhim perbedaan di sini ada ro tafhim sama ro tarki. Oke. Sekarang kalian fokus yang ada di sini. Ro tafhim dulu ya. Ro tafhim itu adalah ro yang dibaca tebal. Ya. Kalau tarki itu adalah ro yang dibaca tipis. Ya. Kalau tafhim tebal, kalau tarki tipis. Oh, berarti kalau tarki tipis. Tafhim, him berarti besar, tebal seperti itu ya untuk mengingatnya. Kemudian yang harus diperhatikan ini adalah rumus dasar. Nggak hanya matematika saja yang punya rumus, tetapi ya ilmu tajwid itu juga mempunyai rumus. Ya, rumus yang pertama itu ya ketika ada ro yang di fathah. Tafhim itu, ro tafhim itu ya
ro yang berfathah, ya, berharokat fathah, kemudian ro yang berharokat dhammah, ya. Jadi rumus utama, ya, adalah yang tafhim, ro tafhim adalah fathah sama dhammah, ya. Kalau tarki berarti kasroh saja. Kasroh dulu. Ini rumus utama yang kalian pahami seperti itu. Karena pembagian ro tafhim banyak sekali. Tetapi kalau tarki itu cuma ada 4. Kalau tafhim itu ada sekitar ada 7 kalau nggak salah. Ya, saya ulangi lagi. Hukum dasar ro tafhim, ya, itu ada 2, yaitu ro yang berharokat fathah sama ro yang berharokat dhammah. Ya, contohnya di sini ada ro, ya, ro. Nah, dibaca tebal. Kemudian ru, ya, lidahnya agak ditekuk ke atas, ro, ya. Kemudian ru, jangan dibaca ra, apalagi ra, ya. Dalam bahasa Arab itu enggak ada ra, kecuali ada re, maja, re, ha, itu aja ya dalam Al-Qur'an. Ro dibaca tebal. Kemudian ru, ya. Ro tebal, ya, atau ro tafhim. Kemudian kalau tarki tadi rumus dasar utamanya adalah ro yang berharokat kasroh, ya. Nah, contohnya apa? Ri, ya, ri. Nah, caranya lidahnya itu di apa namanya? Di datar, lidahnya datar, ya. Ri. Nah, ri, ya. Kalau tebal tuh agak gini. Ru, gitu. Ya, ro, gitu. Makanya kalau kalian nanti ujian jangan sampai kaget nih, ya. Apalagi dalam surat Al-Mudatsir itu sangat banyak bacaan ro tafhim sama ro tarki. Ya, tuh, paham di sini rumus dasarnya? Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Sekarang ro tafhim. Ini paling banyak materinya. Oke, ini ya. Tadi katanya kalau ro itu rumus dasarnya apa? Rumus dasar ro itu apa? Tadi katanya ro tafhim. Ro yang berharokat Tebal. Dan itu bacanya. Ro yang berharokat fathah sama ro yang berharokat dhammah. Rumus dasarnya, ya. Yang pertama, ini termasuk rumus dasar, ya. Ro yang berharokat fathah atau fathatain, ya. Ini fathah atau fathatain. Nih, ro yang berharokat fathah atau fathatain, ya. Nih, di sini ada nih yang ro. Contohnya robbihi, ya. Kemudian yang ro yang berharokat fathatain menjadi ron toiron ababil, ya. Lihat yang hurufnya apa, hurufnya di warna. Paham? Ini masih mudah. Paham ya? Ro, ya, yang dibarokat fathah, robbihim contohnya. Kemudian ro yang berharokat fathatain, toiron ababil. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau cepat kalian bilang, kalau penjelasan saya cepat bilang, ro berharokat dhammah, ya, atau dhammatain, ya, dhammah atau dhammatain. Oke. Nah, contohnya ru. Nah, di sini ruhama, ya, ruhama dibaca tebal. Kemudian run ghafurur rahim. Ya, ini termasuk rof tafhim, ya. Ingat, berarti kalau yang ada 1 sama 2 ini, ya, termasuk rumus dasar yang pertama, rumus dasarnya ro tafhim, kemudian fathatain sama dhammatain. Berarti dia termasuk dalam ro tebal. Apapun itu, ketika ada ro yang berharokat fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, berarti dia ro-nya ro tebal. Ini hanya dalam
huruf ro saja ya. Berbeda kalau dengan yang lain, berarti dia tidak dinamakan dengan ro tafhim, hanya di huruf ro saja. Yang lainnya tidak termasuk ke sini ya. Paham? Bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, sekarang agak belibet, udah mulai agak belibet nih, harus fokus. Yang ketiga, ya. Ingat, rumus dasarnya adalah ya, barokat nih sama ru. Oke, rumus dasarnya. Nah, di sini perhatikan. Ro sukun ya didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi ro sukun, ro-nya disukun ya. Kemudian di sini ada harokat fathah atau dhammah ya. Contohnya al. Nah, di sini al. Wa arsala ya. Bukan dibaca wa ar. Nah, ini yang kurang kurang tebal, kurang tafhim. Karena di situ kalau bacanya wa arsala. Nah, lidahnya itu datar ya. Sedangkan ro tafhim itu lidahnya harus dingin. Ya. Ar ya. Ar wa arsala ya. Kemudian contohnya mursalin ya. Kalau berharokat dhammah berarti dia masih mudah pengucapannya ya, karena dia secara otomatis lidah kita adalah membentuk kayak gelombang, bukan gelombang sih, agak cekung lah seperti itu. Mursalin ya. Inilah yang dimaksud ro tafhimur. Kemudian ar ya. Seperti itu. Jangan dibaca ar, tapi ar ya. Paham? Insya Allah paham. Paham. Kemudian yang keempat nih, udah agak mulai melibet nih. Yang keempat. Ro sukun ya di sini didahului harokat fathah, didahului berharokat kasroh. Ini pengecualian di dalam ro tafhim, ya. Berharokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Nah, huruf isti'la ini ada kho, ya, kemudian sod, dod, to, zo, ain, sama kof. Ini namanya huruf isti'la. Khusoh, doktin, kiz. Ya, huruf istilah kho, sod, dod, to, zo, ain, kof. Ya, oke. Tadi katanya ada ro sukun, kemudian ya sebelumnya, nah di sini bertemu dengan huruf istilah yang ini, istilah. Lah, gini aja tulisannya. Huruf isti'la. Nah, sebelumnya ro ini berharokat kasroh. Ini pengecualian. Kalian harus hati-hati dan pasti nanti ada soalnya ini. Huruf isti'la seperti ini ya. Ada ro sukun, setelahnya itu didahului huruf isti'la ini. Kemudian sebelum ro ini ada kasroh. Ini pengecualiannya hanya di sini saja. Contohnya firqoh ya, firqoh. Nah, ro-nya dibaca tebal, bukan dibaca firqoh, tetapi dibaca firqoh. Karena di sini ada huruf istilah. Mana huruf istilahnya? Ini qaf. Nah, tadi bunyinya katanya ro sukunnya ini ya bertemu dengan huruf istilah qaf. Kemudian sebelum huruf ro itu ada kasroh, berarti dia dibaca ro tafhim, firqoh. Kalau berarti selebihnya, misalkan ada ro, ya, kemudian ro sukun, kemudian di sini ada kasroh, bertemu di sini bukan huruf isti'la, ya, bukan isti'la. Berarti dia dibaca tipis, ya, isti'la, isti'la. Nah, berarti kalau ini dia dibaca tipis, tetapi kalau huruf istilah dia dibaca
tebal. Kemudian mirsod, mirsod. Kemudian tirtosun, tirtosun, seperti itu. Ya, ini pasti ada soalnya nanti di soal UTS. Pasti saya munculkan. Makanya harus kalian pahami. Saya ulang lagi, ro sukun bertemu dengan huruf isti'la sebelumnya berharokat kasroh, maka dia termasuk huruf bacaan ro tafhim. Ini pengecualian dalam ro tafhim. Paham? Paham, Bu. Oke. Lanjut. Kemudian di sini yang kelima ya. Ro sukun karena wakof. Ingat, kalian rumus utamanya adalah ro ya yang di fathah sama ro yang di domah. Ro sukun berharokat karena wakof, karena kita berhentinya di situ. Wakof itu berhenti ya. Berhenti. Oke, wakof berhenti didahului huruf berharokat fathah maupun domah atau domah ya. Nah, kalau wakof itu selalu ada seperti ini ya ketika berhenti. Ro sukun karena ada wakof, kemudian sebelumnya berharokat domah atau fathah. Berarti dia termasuk dengan ro tafhim. Contohnya ya. Fasolli li rabbika wanhar ya. Nah, di sini kita berhenti. Wanhar. Di sini ada ro ya, ro-nya ini kemudian kita wakofkan di sini ya. Nah, sebelumnya ro itu ada harokat fathah. Berarti dia dibaca tebal. Fasolli li rabbika wanhar. Gitu ya. Paham di sini? Oke. Kemudian yang keenam, ro sukun karena wakof lagi ya, didahului ro sukun karena wakof berhenti di sini, didahului dengan huruf alif. Sebelumnya ro ini ya, ada alif seperti ini atau ada wawu. Ya, di sini ada dua rumusnya. Di sini alif atau wawu. Ya. Kemudian setelah alif sama wawu ini ada harokat fathah maupun domah. Diperhatikan ya. Oke. Contohnya ini wal azizul ghaffar. Nah, itu dibaca tebal. Innahu ghafurun syakur. Nah, apapun itu ketika ada ro-nya ya, baik berhenti atau tidak, tetapi sebelum ro-nya itu ada fathah ya, huruf yang di fathah atau huruf yang di domah, berarti dia termasuk ke huruf ro tafhim. Ya, kalau kalian mengerjakan soal seperti itu. Tapi secara prakteknya kalian harus bisa membaca ro tafhim yang tebal. Ya. Paham? Paham. Paham? Anak Reha paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya? Oke. Yang terakhir, hukum ro tafhim. Nah, di sini ada ro sukun. Lagi ro-nya disukun ya. Karena di wakof didahului huruf mati. Ya. Nah, didahului huruf mati ya. Ro sukun karena wakof atau di sini kadang nggak disukun, kadang nggak ya. Didahului huruf mati. Sebelum ini ada huruf mati berarti disukun lagi. Atau didahului lagi dengan huruf berharokat fathah maupun domah. Ya, saya ulangi lagi. Ro, kemudian ketika kita berwakof di sini, di ro ini, ya, diberhentikan. Sebelumnya di sini ada harokat huruf yang dimatikan berarti disukun. Terus setelah disukun huruf atau yang mati ada ro-nya di fathah maupun domah. Berarti dia termasuk huruf tafhim. Wal asy contohnya. Wal asy ya. Nih. Sufur ya, bukan dibaca sufur. Nah,
Wal asr. Nah, kalian ini banyak kesalahan ya dalam prakteknya. Harus hati-hati. Wal asr itu salah benar. Wal asr salah benar. Saya bacanya. Salah. Salah. Kenapa? Roknya harusnya tebal. Ya, roknya tebal. Seharusnya wal ashr. Ya, wal ashr. Kemudian sufur. Ya, seperti itu. Nah, pada intinya ya, kalau ro tafim dalam materi materinya seperti ini. Ro apapun di situ ya, ketika di sini entah di wakof atau di sini ada sukunnya atau apapun itu ya. Nah, ketika sebelumnya adalah harokat fathah atau dhammah, maka dia termasuk roh tafhim. Kalau yang seperti ini misalkan roh, ru, ini kan jelas nih. Pasti roh tafhim kan? Tetapi kalau yang di wakof-wakof tadi, intinya seperti ini, saya ulangi lagi. Roh yang di wakof, apapun itu, ketika di sininya ada, misalkan ada huruf yang disukun, kemudian di sininya ada fathah atau dhammah, berarti dia termasuk ke dalam roh tafhim. Ya, paham? Apapun itu, misalkan roh sukun di sininya didahului darokat fathah atau dhammah, berarti dia termasuk roh tafhim. Ya, intinya seperti itu. Paham, Nana? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Roh tafhim paham? Ada 7 materi. Ya. Nih. Yang kalian harus ingat itu mulai dari sini. Dari 3, 4, kemudian 5, 6. Apapun itu ketika sebelumnya fathah atau dhammah berarti dia termasuk roh tafhim. Intinya seperti itu kalau kalian menganalisis soalnya ya. Atau suruh mengerjakan soal. Tapi dalam praktekannya kalian juga harus paham. Oke. Paham? Kita bisa lanjut? Jingga, kamu jangan tidur, Jingga. Duduk, Jingga. Duduk. Lanjut, ro tarki sekarang. Berarti kalau tarki apa tadi? Tipis. Oke, betul. Tipis. Ya. Yang pertama, ro yang kasroh intinya. Ya. Rumus dasarnya adalah ro yang kasroh. Yang pertama adalah ro berharokat kasroh atau kasrotain. Kasroh atau kasrotain. Ya. Rin. Ya. Ri atau rin. Contohnya, rihlata syita'i. Nah, lidah kalian harus datar. Rihlata syita'i. Rih. Nah, seperti itu. Rin. Nah, mudah cara pengucapannya. Hingga jangan tiduran. Duduk. Kemudian yang kedua, ya, ro sukun karena didahului atau sebelumnya berharokat kasroh. Mudah, ini masih mudah. Berarti dia dibaca tipis. Ya, contohnya ir. Seperti itu. Jangan dibaca ir. Ya, karena dia bukan, di sininya bukan, enggak ada huruf isti'la. Oke. Contohnya, Baqaratul la faridu wala bikr. Ya. Nah, paham? Insyaallah, Bu. Insyaallah, Bu. Nah, sekarang diperhatikan nomor 3. Yang ketiga ya. Jadi yang terakhir. Ro sukun karena diwakof, ro-nya diwakof. Kemudian ya, didahului harokat ya sukun. Ya, di sini ada ya sukun. Kemudian ada kasrohnya. Ini ro sukun karena wakof didahului ya sukun. Oke. Nih ya.
Di sini ada ya sukunnya. Didahului ya sukun, setelahnya ya sukun itu ada kasroh. Berarti kalau seperti ini, dia dibaca tipis. Wa huwal latiful khabir. Nanti saya tambahin ini ya. Wa huwal latiful khabir. Nah, apapun itu, ro sukun, di sini ada huruf ya. Kemudian di sini ada kasroh, berarti dia termasuk ro tarki, bukan tafhim. Kemudian yang keempat, ro sukun karena wakof. Ro-nya dikarenakan wakof berhenti. Ya. Kemudian didahului harokat huruf, ada huruf yang mati. Dan didahului harokat kasroh. Nah, berarti di sini termasuk ro tarki. Ya. Nah, yang biker, yang tadi wala biker. Kalau yang kedua tadi salah ya, nanti saya perbaharui. Ro sukun karena kasroh. Nah ini saya ulangi lagi, ro karena diwakaf, kemudian didahului ada huruf yang disukun, kemudian setelah huruf yang disukun, ya didahului lagi huruf yang kasroh, berarti dia termasuk ro tipis. Tetapi kalau di sini ada ro sukun karena diwakaf, nah karena diwakaf ya, kemudian di sini ada huruf, kemudian di sini ada fathah atau dhamma, berarti dia ro tafhim atau tarki? Tafhim, Bu. Tafhim, karena di sini intinya ada harokat fathah sama dhamma. Tetapi kalau ini sebelumnya adalah harokat kasroh, seperti itu intinya. Paham? Insya Allah, Bu. Oke, coba. Nih ya, kalau seperti ini. Ro sukun, ya. Kemudian di setelahnya ada huruf isti'la. Misalkan huruf kho. Nah, didahului harokat kasroh, berarti dia termasuk apa? Tafkhim. Tafhim, kenapa? Karena ada huruf istilah dan sebelumnya ada kasroh. Oke, ini pengecualian dalam ro tarhim, ya. Kalau berarti di sini setelahnya ro ya, kemudian ada kasroh, kemudian di sini tidak ada istilah, berarti huruf hukum bacaan apa? Tarki. Karena setelah ro itu bukan huruf istilah. Kalian harus hafalin nih huruf istilah. Yang ini. Khusoh doktin kil. Seharusnya seperti ini ya. Nanti saya ini. Khusoh. Huruf istilah tuh ini ya. Tadi mana tadi? Khusoh dog tin, di sini ada dog tin kill gitu ya. Diingat-ingat ini kalau digabung jadi gini, khusoh ya, dotin gitu ya, dotkin kin. Nah di sini ya, yang dog ini pakai zo ya, dotin kin bukan zo. Khusoh dotin kin. Ini huruf istilah harus kalian hafal. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Jingga ada yang tanyakan belum? Kamu jingganya paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Oke, coba sekarang kita latihan dulu ya. Oke, latihan coba.
Ya ayyuhal muddatsir. Nah, di sini hukum bacaan apa? Tarkik. Tarkik. Tafhim. Kenapa? Karena Tafhim. tahu materinya? Di Karena sini bukan ya kenapa? huruf istilah habis itunya. Enggak ada di sini huruf istilahnya. Seharusnya kalau ada huruf istilah dia di posisinya di tengah. Tapi di sini posisinya kan di wakof. Ini materinya adalah ro karena di wakof ya, berhenti di sini. Kemudian sebelumnya berharokat kasroh ya. Ya ayyuhal muddatsir. Makanya dia dibaca tipis ya. Paham? Oke, kum fa'anzir. Dibaca tebal apa tipis? Kum Tipis. fa'anzir. Tipis. Karena apa? Karena hukum ro tarkik. Ya, ro tarki materinya adalah ro karena di Karena wakof. sebelumnya ada kasroh. Oke, sebelumnya huruf kasroh. Kemudian warabbaka fakabbir. Tipis. Coba Rehan. Yang di ro-nya dibaca tebal apa tipis? Tipis, Bu. Hah? Apa? Tipis, Bu. Tipis. Karena apa? Materinya gimana? Ro sukun sebelumnya bertemu dengan kasroh. Ro sukun sebelumnya bertemu dengan kasroh, atau ro yang di wakof sebelumnya bertemu dengan kasroh. Wa thiyabaka fatahhir. Tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Sama aja. Karena ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, atau Kasroh. ro yang di wakof sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Bu, jika masih kurang paham sedikit. Nanti saya jelasin lagi ya. Coba kamu latihan, ya didengarkan, latihannya dibuka. Yang ayat kelima, warrujza fahjur. Di sini ada ro, ada dua hukum ro. Hukum bacaan apa di sini? Takhim. Takhim. Tafhim apa tarki? Takhim. Tafhim. Karena di sini apa? Ada apa? Warrujza. Karena matain. Karena di sini ada domatain ro yang di doma, bukan domatain ini, doma. Kemudian fahjur, karena di sini ada apa? Bu, sama aja. Sebelum ro-nya ada Doma. Domanya. Ro sukun sebelumnya adalah doma, berarti ini adalah tafhim. Wahjur, seperti itu dibaca tebal. Wala tamnu tastaksir, dibaca tebal apa tipis? tarki. Tipis. Oke, sekarang saya satu-satu ya. Nah, ya. Kemudian lanjut, saya tunjuk Hilmi. Alhamdulillah. Hilmi, Tidur. Hilminya kemana nih? Hilmi, Aila aja, Aila. Nanti setelah Aila Hilmi. Wali rabbika fasbir. Di sini ada tebal apa tipis? Ada berapa ro di sini Aila? 2. 2, mana? Yang pertama. Li rob bika sama fasbir. Bir. Berarti ro Bir. sama bir. Di Bir. sini ada ro apa? Yang pertama, ro. Ro. Yang ro pertama wali rob. Tarkik. Tarki itu apa? Tafhim itu apa? Ro yang dibaca tipis. Ro dibaca tipis apa tebal? Tipis. Ya, ro yang berharokat fathah. Tebal. Kok jadi tipis? Harus fokus ya. Apapun ro-nya ketika Oh, iya. harokat fathah atau doma berarti dia dibaca ro tafhim, ro tebal. Warabbaka. Ya. Kemudian Tafhim. fasbir, dia termasuk ro tebal apa tipis? Fasbir. Tebal. Tebal apa tipis? Tebal. Salah. Tipis. Oh, balik. Tipis. Karena ro apapun itu di sini kemudian di sebelumnya harokat kasroh. Maka dia dibaca
tipis. Fasbir. 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 Paham Kalau paham di nggak Aila perbedaannya? kasroh. Di sini Bukan. ada kasroh. Oh, Setelah kebalik. ro didahului harokat kasroh, berarti dia dibaca tipis. Tetapi Tipis. kalau ro didahului apapun di situ ada hurufnya atau misalkan langsung didahului harokat fathah atau doma, berarti dia dibaca tebal. Paham? Paham. Oke. Rotafkim. Coba sekarang sekali lagi Aila. Fa'idza nukira fin nakur. Di sini ada berapa ro? 2. 2. Apa saja itu? Ro yang pertama tuh ro. Ini ro apa? Ro tarkik. Tuh kan, tarki lagi. Oh, tafhim. Tafhim. Kalau berarti tafhim berarti dia tebal. Kalau tarki Tafhim itu tebal. tipis. Tarkik tipis. Oke, berarti ro apa ini? Tafhim. Tafhim. Karena apa? Karena dibaca tebal. Ih, materinya karena apa? Bukan karena, kalau karena berarti Oh, misalnya. karena Kalau dibaca baru dibaca tebal. di apa tuh namanya? Harus tahu. Fathah, kasroh, doma atau itu harus tahu. Fathah di itu. Fathah. Oke, kemudian yang kedua apa? Nakur. Nakur. Di sini rok tebal apa rok tipis? Tebal, tipis. Lagi kan belum bisa membedakan berarti ini rok tebal rok tipis. Fasbir. Tadi mana? Nakur. Kur berarti dia dibaca tebal apa tipis? Tebal, tipis, tebal. Nah, yuk, tebal apa tipis? Materinya apa? Ini fasbir. Fasbir. Tebal. Tebal. Karena apa? Apa itu namanya? Doma. Di sini karena ada doma. Kemudian seharusnya seperti ini. Roknya ya. Kemudian di sini termasuk ada ini. Rok karena diwakaf, kemudian ada huruf sukun dan setelahnya ada harokat doma. Berarti dia termasuk tebal. Ya. Tafkim. Pinnakur, rok tafhim. Ada. Coba saya jelasin lagi nih sampai semuanya. Ya, kalau yang ro seperti ini, ro, ru jelas. Dia dibaca apa? Kalau ro, ru. Atau ron, atau run. Ini dibaca apa? Tebal apa tipis? Run. Ro, ru, ron, run. Dibaca tebal apa tipis kalau seperti ini roknya? Dibaca tipis. Nah, perhatikan coba Aila. Kalau yang ro apapun itu, ketika di situ ada harokat doma, fathah, kasroh, fathah doma, berarti dia dibaca ro tebal atau ro tafhim. Doma, fathah. Di sini tafhim ya. Yang lainnya diperhatikan atau tebal. Terus ada lagi yang rumusnya yang belibet ya. Di sini ada ro yang disukun kemudian diharokat fathah, doma atau fathah, berarti dia termasuk ro tafhim, sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ro sukun, di sini ada huruf isti'lah, kemudian di sini ada harokat fathah atau doma, kasroh, salah ini, kepengecualian. Berarti dia termasuk ro tafhim. Ya, yang keempat, di sini ada ro karena wakof, ya, didahului ada huruf yang karena disukun, terus kemudian ada setelahnya disukun ada huruf yang berharokat fathah atau doma,
berarti dia termasuk ro tafhim. Apapun itu, ketika ada ro berharokat, sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, intinya berarti dia termasuk tafhim, tebal. Tetapi kalau yang tarki, ro-nya di kasroh atau kasrotain, ya, ataupun ro sukun sebelumnya harokat kasroh, berarti dia dibaca tipis, contohnya ir, ya. Kemudian ada ro sukun, ya. Di sini ada huruf ya, kemudian di sini ada kasroh, berarti dia dibaca tipis. Apapun itu, ketika ro baik di wakof maupun di sukun, sebelumnya berharokat kasroh, berarti dia dibaca ro tarki atau ro tipis. Paham? Rotarkik. Paham? Contohnya di sini, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Nah, di sini ada ro yang di wakof, ya, berhenti. Kemudian ada huruf ya sukun. Di sini ada kasroh. Berarti dia dibaca tarki. Ya. Intinya langsung misalkan oh ini ada ro-nya asir. Nah, sebelumnya harokat kasroh, oh langsung kasroh, berharokat kasroh. Oh, dia termasuk ke tarki, seperti itu. Paham? Paham. Oke, selanjutnya coba Hilmi. Alal kafirina ghairu yasir. Ada berapa ro taf? Ada hukum berapa ro di situ? Yang mana, Bu? Alal kafirina ghairu yasir. Ada berapa ro? 3 ada. 3. Ya, 3. Yang pertama tuh tipis. Tipis. Apa namanya? Tafhim tarki. Ingat, tarki. Tarki Tipis berarti. Tafhim. Kalau tafhim berarti him. Berarti dia tebal. Ya, gitu ya. Kemudian ghairu yasir, di sini ada ru, berarti dia tebal apa tipis? Tebal. Apa kalau ro tebal artinya apa? Ro tafhim apa tarki? Tafhim. Gimana sih bilangnya? Tafhim. Kemudian yasir, di sini ro tebal apa tipis? Ro tafhim apa tarki? Tarki karena ada apa? Ada kasroh. Nah, sebelum ro ada kasroh. Pintar kamu seperti ini kalau pengen cepet ya. Nah, tapi kalau materinya adalah ro-nya, ro karena di wakof, di sini ada ya sukun, kemudian didahului harokat kasroh, berarti dia tarki. Oke, lanjut. Siapa nih? Davania. Darni waman khalaqatu wahida. Di situ ada berapa ro? 1. Apa itu? Tafhim. Tafhim karena apa? Karena sebelum huruf ro sukun ada harokat fathah. Oke, ada harokat fathah. Oke. Warni dibacanya warni waman khalaqatu wahida. Tuh ya, paham semuanya? Paham, Bu. Beneran paham ya? Oke. Coba latihan soalnya. Ini silahkan ditulis surat Al-Fatihah ya, dicari ro tafhim sama tarki. Udah saya lingkarin. Nah, di sini termasuk ro tafhim apa tarki. Nanti caranya kayak seperti ini. Misalkan kum fa'anzir. Oh, di sini berarti kalian garis bawah. Oke. Di sini contohnya kum fa'anzir. Oh, kalian garis bawah, kemudian langsung di bawahnya dinamai ro tafhim atau tarki, berarti dia tarki. Seperti itu ya. Cara ngerjainnya ya.
silakan dikerjakan yang saya lingkarin. Ditulis kembali, jangan langsung tafhim tarkib, jangan seperti itu, saya nggak mau. Belajar nulis Arab, ya. Paham anak-anak tugasnya? Paham, Bu. Jangan Bu. sampai telat ngerjainnya. Saya tunggu sampai jam 3. Kalau dari jam 3 lebih tidak mengerjakan atau belum mengerjakan, min 5. Walaupun nilai kalian 100. Tetapi kalau besok sampai besok tidak mengerjakan, saya kasih 0 nilainya. Ya, paham? Harus segera dikerjakan sekarang biar cepat selesai. Karena besok saya kasih soal ya. Ada 10 soal besok. Besok kalian masih materi, jangan latihan soal ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya. Kemudian murojaahnya setiap habis maghrib silakan di murojaah dari semua surat yang sudah dari semua juz atau surat yang sudah dihafal. Paham anak-anak? Paham. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai tidak dikerjakan. Mengerjakan lebih dari jam 3, saya min 5 ya. Tidak mengerjakan atau mengerjakan besok, saya nolkan.